Hai guys, belajar manajemen risiko sama-sama yuk. Sebelum kita bahas apa itu manajemen risiko, kita harus tahu dulu nih, apa itu risiko. Apa sih risiko itu? Kalian ada yang tahu nggak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut Robert Tampu-Bolon, manajemen risiko adalah proses yang terarah dan proaktif untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada transaksi atau instrumen. Sehingga dapat dikatakan, manajemen risiko adalah hal yang penting dalam perusahaan, karena setiap harinya perusahaan pasti mengalami ketidakpastian, yang dimana hal itu berkaitan sangat erat dengan manajemen risiko. Kalian tahu nggak sih apa aja manfaat manajemen risiko? Ada beberapa manfaat manajemen risiko. Kita bahas sama-sama yuk! 1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati, prudent, dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. 2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. 3. Dengan adanya konsep manajemen risiko, risk management concept, yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable, berkelanjutan. Bagaimana sih penerapan manajemen risiko di perusahaan? Manajemen risiko berperan dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi, Hendawati, 2017. Perusahaan akan menambah kontrol risiko pada core competence dan competitive advantage, maka hubungan antara manajemen risiko dan GCG akan semakin akut. Nah, sekarang setelah kita paham tentang risiko, manfaat manajemen risiko, dan bagaimana penerapan manajemen risiko di perusahaan. Sekarang kita bahas bagaimana manajemen risiko di Pertamina Cilacap. Yukka! Kilang minyak Pertamina di Cilacap sempat mengalami kebakaran bahkan hingga 2 kali, yang bisa dikatakan mungkin hal ini terjadi terulang dalam waktu yang berdekatan. Lalu bagaimana manajemen risiko diterapkan pada kasus ini? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak manajemen kilang minyak Pertamina Cilacap. Kita lihat yuk! 1. Pertamina melakukan upaya pemadaman api untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. Meskipun terjadi kebakaran 1 kali lagi, namun Pertamina tetap berupaya untuk terus memadamkan api yang membakar kilang minyak mereka. 2. Pertamina berusaha untuk menjaga lingkungan sekitar untuk menghindari risiko kerusakan pada lingkungan sekitar. Hal ini juga termasuk dalam proses manajemen risiko dalam tahap pengendalian. 3. Pertamina juga berkoordinasi dengan pihak aparat untuk menjaga keamanan para rekan-rekan kerja dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan dalam upaya mengurangi risiko kerugian dan risiko ancaman bahaya bagi pihak yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. 4. Terjadinya kebakaran ini pasti menghanguskan stok minyak dan LPG milik Pertamina. Sehubungan dengan hal ini, Pertamina berupaya untuk mengurangi risiko panic buying dengan memastikan dan mengumumkan bahwa stok yang mereka miliki masih berada di titik lebih dari cukup. 5. Pertamina melakukan evaluasi dan investigasi. Hal ini juga merupakan tahapan dalam manajemen risiko yang berguna untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran dan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan guna mengurangi risiko terjadinya hal yang sama untuk kedepannya. Itu dia langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Pertamina Cilacap dalam penerapan manajemen risiko dalam kasus kebakaran kilang minyak Pertamina di Cilacap. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu bagaimana pentingnya manajemen risiko dalam perusahaan? Demikian video pembahasan kali ini mengenai penerapan manajemen risiko di perusahaan dan bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pertamina Cilacap atas kasus kebakaran yang terjadi pada kilang minyak mereka. Semoga video ini berguna ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi!